Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian berkaitan dengan hukum dasar kimia dan perhitungan kimia, atau lebih kita kenal dengan stoikiometri. Oke. Yang pertama, peta konsep. Ya, hukum dasar kimia dan perhitungan kimia itu terdiri dari beberapa subtopik. Ada hukum dasar atau hukum-hukum dasar kimia, massa atom relatif dan massa molekul relatif, konsep mol, kemudian konsentrasi larutan, stoikiometri reaksi, dan stoikiometri senyawa. Ya, kita awali dari hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, Lavoisier. Ya, Anthony Laurent Lavoisier 1743 sampai 1794 menemukan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proulx diketemukan oleh atau diungkapkan oleh Joseph Louis Proulx pada tahun 1794, menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Yang ketiga, hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Menurut John Dalton, jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya, yang keempat, hukum Gay-Lussac. Joseph Louis Gay-Lussac 1778 sampai 1850 menyimpulkan, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Yang kelima, hipotesis Avogadro. Pada tahun 1811, Amadeo Avogadro, masa hidupnya 1776 sampai 1856, memiliki hipotesis pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Hipotesis yang diajukan Avogadro berdasarkan hukum Gay-Lussac dan penemuannya dapat dirumuskan. Ya, hipotesis Avogadro tahun 1811. Jadi rumusnya adalah volume A berbanding volume B. Ya, volume A berbanding volume B sama dengan molekul A berbanding molekul B sama dengan koefisien A berbanding koefisien B. Ini adalah hubungan rumus ya. Jadi suatu zat kalau volumenya diketahui dan koefisiennya diketahui, ya, maka kita bisa menentukan volume zat lain gitu ya dengan rumus ini. Ya, kita lihat contoh membuktikan hukum perbandingan tetap. Berikut adalah hasil analisis terhadap garam dari berbagai daerah. Asal garam, massa garam, dan massa natrium. Asal garam Indramayu, massa garam 2 gram, massa natriumnya 0,786 gram. Garam Madura 1,5 gram, massa garamnya, massa natriumnya 0,59. Kemudian garam impor, massa garamnya 2,5 gram, massa natriumnya 0,983 gram. Periksalah apakah garam tersebut memenuhi hukum Proulx. Jawabnya sebagai berikut. Hukum Proulx menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu, tidak tergantung pada sumber atau di mana senyawa tersebut terdapat. Hal yang harus dilakukan adalah
menentukan perbandingan massa antara natrium dengan klorin dalam sampel masing-masing, sehingga dapat disimpulkan apakah perbandingan itu tetap atau tidak. Jika tetap, hukum Proulx dipenuhi. Oke, kita lihat asal garam Indramayu, Madura, dan impor. Untuk natriumnya 0,786, 0,59, kemudian impor 0,983. Nah, massa klorinnya adalah 1,214 untuk asal Indramayu, untuk Madura 0,91, kemudian untuk impornya adalah 1,517 gram. Sehingga perbandingan antara Na berbanding Cl itu adalah 0,786 berbanding 1,214. Kalau kita sama dengankan 1 berbanding 1,54 ya, 0,7. Jadi kalau kita bagi 0,7 dengan 1,214, jadi 0 kita bagi yang atas ini dengan 0,786, maka akan ketemu angka 1. Kemudian 1,214 kita bagi dengan 0,786, ketemu 1,54. Nah, demikian juga ini. Jadi 0,59 kita bagi dengan 0,59 ketemu 1. Nah, 0,91 kita bagi dengan 0,59 ketemu 1,5. Oke, sebagaimana ditunjukkan dengan perhitungan di atas, massa Na berbanding Cl ternyata tetap, yaitu 1 berbanding 1,54. Jadi senyawa garam memenuhi hukum Proulx. Oke ya. Ya, selanjutnya kita bahas contoh untuk hukum Dalton. Belerang S dan oksigen O membentuk dua jenis senyawa. Kadar belerang dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut adalah 50% dan 40%. Apakah hukum Dalton berlaku untuk senyawa berikut? Ya, hukum Dalton menyatakan bahwa jika massa salah satu unsur dalam kedua senyawa adalah sama, perbandingan massa unsur yang lain dalam kedua senyawa itu haruslah merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. A. Menentukan perbandingan massa S dan O atau berbanding O dalam senyawa masing-masing. B. Membuat salah satu unsur sama. C. Membandingkan massa unsur lainnya. Senyawa 1 terdiri atas 50% berelang, berarti massa oksigennya adalah 50. Senyawa 2 terdiri atas 40% belerang, berarti massa atom oksigennya adalah 60%. Sehingga massa S berbanding O dalam senyawa 1 adalah 50 banding 50, 1 banding 1. Massa S berbanding O dalam senyawa 2, 40 berbanding 60. Berarti 2 banding 3 atau 1 berbanding 1,5. Jika massa S dalam senyawa 1 bersama dengan senyawa 2, misalnya nih sama-sama 1 gram, massa O senyawa 1 berbanding senyawa 2 adalah 1 berbanding 1,5 atau 2 berbanding 3. Perbandingan tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana, maka kedua senyawa itu memenuhi hukum Dalton. Oke ya. Jadi hukum Dalton menyatakan seperti itu.